ngapain? Udah sekolah, udah kuliah, Pulang, Pak. udah pulang. Bantu bapak, jualan kopi. Karena kan kamu itu hidupnya dari kopi bapak yang bapak jual ya. Boleh, kamu layani itu nanti itu kalau pembeli itu. Ini bapak ngompak ini dulu, bantu ke promak dulu. Apa sih Ben ini? Ini bocah. Apa? Udah gua kan kepengen udah gua yang udah gede jadi orang. Dia emang sekarang bukan orang deh. Ya belum, maksud gua yang paling enggak dia jadi sarjana. Ya sarjana. Iya sarjana yang bisa kerja, bisa hidup gua, bisa bantu orang, saudaranya, tetangganya. Nah, emang anak muda loh. Ya, anak muda tuh. Pemuda itu ya paling enggak ya bisa otaknya, negaranya, jangan terus ketinggalan, jangan mengasihkan diri sendiri dan mikir masa depannya. Jadi kayak itu apa? Kayak kali itu deh kali yang kocok itu. Nah gimana gua lagi ngomongin masa depan, lu ngomongin kali, Beng. Nah, orang itu udah tahu sumbangan kamu, Ben. Ini udah ayah bikinin kopi nih. Kalau dia mau biarin aja sekolah ini mah. Nggak diminum saya nih kopi Ya, dulu. belum nih. Tuh, Wah, anak muda baru bisa kagak narkoba. Aduh. nah, sukses dan dahsyat. I get
kita di rumah aja guys. Ini kita sekarang mau ke rumah Mas Topik. Dia suka bikin miniatur bis. Rumahnya di mana sih Mas Topik? Di situ. Ayo ikut. Yaudah. Oke. Assalamualaikum Mas Topik. Assalamualaikum. Salam. Ngapain? Mau ngapain? Guys, lihat nih, kita lagi di rumah yang sempit lagi. Nih ya, kita bisa bikin miniatur bis. Ya langsung aja mau wawancarain. Mas Topik suka bis? Mas suka bis karena dulu Mas sering pulang kampung naik bis, diajak sama ayah, jadinya berawal dari situ Mas suka bis sampai bisa bikin miniatur bisnya itu sendiri. Lama nggak bikin miniatur? Wah, buat bikinnya ya lumayan lama sih, karena kan kita juga nyari foto-foto untuk bahan ininya ngukirnya atau ngebentuknya. Jadi kita nggak bisa langsung buat, tapi harus ada contohnya dulu, karena kita bikin replika. Bisa bikin angkot nggak? Bisa lah. Kayak waktu kecil naik angkot doang kagak bayar. Langsung lari. Bisa. Coba. Malah lagi dicari contohnya. Ntar kalau udah nyari contoh, siapin bahan, baru bisa dibuat. Nih, keren kan dia? Dia kan di warna oranye. Apis suka yang mana Apis? Itu bisa apa emang? Nggak tahu. Belum dipasang yuk. Karena mana ya? Untuk dulu. Ya ini. Mas Topik udah bikin bis apaan aja gitu? Kenapa? Aku udah bikin bisa aja. Wah, banyak lah. Udah bikin bis ini Tunggal Jaya, udah ada Theo Haryanto, Santika, Simbatistar, Dramas. Agramas, Theo Bijeu, ya baru itu. Ini dua. Ya, iya kalau memang ada yang minat dan harganya cocok, bisa antara Mas dan pembeli ya dijual. Wah, habis dijual dibikin lagi. Iyalah, cari bis yang bentuknya keren-keren lagi. Kok Banyak. bisa kadang-kadang kok bisa kecil itu kok malah dihancurin. Soalnya inian mau ganti model, mau bikin yang jadul. Tinggal beli ini. Iya, yang kayak bodi pesawat. Ini kan bola. Ini tuh. Sini kalau ngobrol-ngobrol gimana? Kalau ngumpul kita biasanya di di mana aja sih, di tempat-tempat satu keramaian, di taman atau di di terminal bis. Kayak di pusat-pusat keramaian orang kita biasa kumpul. Oh, Kayak sekalian ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita itu ada. Mas, kan dulu kan Mas kan bikin kayak tempat terminal gitu, orang makan. Di situ dulu. Waktu itu. Oh, diorama. Iya dulu pernah buat. Kok sekarang nggak ada? Udah dihancurin karena kurang bagus. Ntar mau bikin lagi. Bikin lagi dong. Lagi dong. Nah iyalah. Ntar kita buat dioramanya. Parkiran bis. Sama. Bisa lah. Iya. Bikin sesuatu gitu dan bisa aja lah. Yang Emang Apis suka bis? Kenapa suka bis? iya enak. Nah, Kenapa? masih ada Ngebut ya, ngebut. Suka bis apaan? bis ada Mas sama bis apa ya? Apaan ayo? Banyak. Oke guys, kenalkan dulu, nama saya Taufik Aris. Saya domisili di Depok.
Jadi saya salah satu penggiat dan penghobi miniatur bis. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang miniatur replika bis yang sudah saya buat. Nah, ini adalah miniatur bis dengan tipe body Galaxy Coach buatan Restu Ibu Pusaka Bogor. Nah, body ini dulu terkenal di tahun 2000 sampai 2002. Nah, mungkin untuk sekarang ini body ini udah terbilang cukup langka dan mungkin sudah sebagian disituakan atau dirubah jadi model sekarang. Oke, untuk bahan yang saya gunakan dalam membuat miniatur ini ada akrilik buat kaca samping. Untuk atap saya pakai triplek yang ukuran 2 mili sama mungkin sedikit dempul untuk membentuk lengkungan-lengkungan seperti di atas bodi ini atau di samping sini dan belakang. Ini berapa lama nih bikin ini? Estimasi waktu untuk bikin ini kalau memang bahan dan contohnya ada, mudah sih mungkin kisaran 1 sampai 2 bulan. Ini ada ininya juga ya, ada komunitasnya juga nih. Oh ya, untuk komunitas di Depok kita punya perkumpulan namanya DBM, itu singkatan dari Depok Bus Miniatur. Banyak ininya, anggotanya. Peserta anggota dari DBM ini ya bilang lumayan lah, sudah ada sekitar 15 orang. Itu dari Depok semua? Bentar. Domisilinya Depok, sebagian besar Depok, tapi ada juga yang di luar Depok yang coba emang dia mau gabung aja. Mau nanya dulu Kita nih. juga sifatnya bebas, dan kalau kalian yang domisili bukan di Depok atau di dekat perbatasan dengan Depok bisa gabung ke komunitas kami. Biasanya kopdar berapa ini? Berapa Untuk bulan sekali? Kopdar kita minimal sebulan sekali. Kita ada pertemuan, kita kumpul, pajang unit yang kita punya, terus kita sharing-sharing deh sesama kolektor ataupun pembuat miniatur itu sendiri, dari mungkin kesulitan, mungkin bahan-bahan yang mau digunakan, atau bicara karakteristik suatu bahan agar saat diproses tuh lebih mudah gitu diaplikasikan ke miniatur ini. Nah, tuh kalau orang mau gabung gimana tuh? Gampang nggak? Ke komunitasnya? Kalau mau gabung bisa, nanti kalau memang kita ada jadwal kopdar kita akan infokan di Facebook kita itu. Nah, untuk kalian yang ingin gabung tapi belum punya miniatur nggak masalah, kalian bisa datang aja, kalian bisa tanya-tanya. Kalau memang kalian bisa minat, kalian bisa belajar buat sendiri. Nanti mungkin kita kasih tips-tipsnya atau cara-caranya, trik-triknya kan biasanya ada. Ntar kita kasih tahu pelan-pelan. Misal kalian punya niatan mau belajar. Jangan lupa subscribe dan like dulu ya. Jangan lupa. Oke. Di situ liputan habis rumahnya Mas Op yang untuk kamu bikin bisnis kecil. Dan sampai jumpa di liputan selanjutnya.
Kita para pahlawan dikesampingkan. Indonesia yang dulu tampil menawan, hilang kehormatan, kaya kebodohan, keras teriakan di sudut-sudut jalanan. Banyak bocah jadi rusak apa yang terjadi. Public figure bangga dengan kata maki-maki. Kecerdasan bukan lagi yang mereka cari. Kebodohan jadi trending dan juga prestasi. Pahami sejenak, gunakanlah otak. Kita punya adat tak seperti Barata. Tutup lirikku katakan, mari teriakan lawan kebodohan. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua, baik itu dari pemuda Karang Taruna di Kelurahan Tugu yang sudah hadir dalam kesempatan malam hari ini. Pada malam hari ini kita kemas, temanya adalah diskusi, tapi kita kemas agak berbeda ya, dengan tema kopi milenial, pemuda Tugu dalam perannya dalam pembangunan Kota Depok atau Kelurahan Tugu khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat ini bang ya? Lakuan bang, ini romannya yang datang 3.000 orang, yang jauh cuma 10. Abang gitu dari mana 30.000? Nah saya main nebak-nebak aja. Kasih pantun bang. Lah boleh. Paling enak makan buah salam. Punya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan. Mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur. Amin. Tuh, rezeki api kenceng pada ya. Kuat bang, kelihatan banget nangkapnya duit. Nah iya bang, ulangi lagi bang. Ayo ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan asik begini bang ya. Kalau begini dengarnya juga enak ya bang Iya, ya. Bang. Nih sebelumnya nih bang, kita kasih hormat dulu bang, ini buat bapak kita, Bapak Camat, Bapak Camat, buat staf-stafnya, Bapak Dewan, Ibu anggota Dewan. dewannya. Jangan lupa bang, kita doain juga bang. Lah boleh bang, silakan. Buat Ibu Dewan, buat Bapak Camat, Ya. Bapak Lurah, Buat penonton. semuanya, Ya. biar hidupnya berkah. Amin. Bisa naik haji ke Mekah. Amin. Pulang haji beli sawah. Amin. Rumah mobil
husnul khotimah. Amin. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Aku mau mati husnul khotimah. Amin. Mau banget bang saya mati husnul Keluar dari khotimah. sini mau mati. Sudah. Lah abang, Lah abang amin paling kenceng kalinya. lah kalau mati saya suruh keluar dari sini udah mati. Lah husnul khotimah insya Allah bang. Belum siap ya bang. Iya ya. Bang, sebelumnya saya mau nanya ini bang. Tanya apaan? Ini ngomong-ngomong anak muda rame banget begini tumben ya bang ya. Deh abang mah kalau anak muda lagi pada kumpul begini mau tau pakai dikata bang. Lah, emang? Anak muda kan ambeknya gede. Iya, Kita iya. resep begini tuh berkumpul ya. Iya namanya gitu kalau kumpul gini kan kita namanya jadi cinta sama pemuda gitu Nah, bang. bener aja bang. Iya jadi kagak pada tangerang toro kagak jelas gitu Nah itu ya. abang gini kan tahu. Iya orang kumpul lagu pada ngabisin duit pada mabar loh. Nah iya daripada di rumah ada bahan baik. Lah iya gitu bang kalau begitu mah bang saya mau mantunin aja nih anak muda nih. Nggak boleh kasih bang. Bang kalau makan buah nangke lade jangan dicampur pelas. Takut. Nanti bahaya bisa nimbulin bisul nanah. Iya bang. Daripada bang anak muda pada takrang tongkrong malam minggu pada orang jelas. Ya. Mendingan begini bang pada ngelestariin budaya. Abang bisa aja bantuin bang. Nah, iya bang gua. Saya punya apa kagak ya? Lah kudu punya. Punya bang. Apa? Bang daun mengkudu. Apa ya daun mengkudu ya? Kenapa daun mengkudu? Daun mengkudu. Ini daun apaan sih ya? Apa daun sirih kali ini mah? Daun apaan ya bang ya? Lah bang Bang daun mengkudu berbalut rotan. Iya. Diikatnya pakai ilalang rendeng berduaan. Lah terus Anak muda apa bang kudu kreatif banyak kegiatan. Iya. Biar orang-orang lihat kagak males banyak kerjaan. Alhamdulillah. Begitu bang. Iya bang. Namanya kita kalau ngelihat pemuda yang pada rajin mau resep gitu bang. Nah, bukan resep lagi bang. Lah, iya bukan main deh orang tua juga jadi nilai kita baik gitu Nah, bang ya. iya, bener, Jadi Bang. kita ke anak muda kagak dipandang sebelah mata terus gitu Nah, bang. bener banget itu, Bang. Iya namanya bener nggak penonton? Tepuk tangan dulu dong penonton. Kurang ngantuk penonton. Lah iya penonton pada ngantuk mana pada mangap aja sih. Lah monggo. Bang kalau gitu nih bang, biar kata kerjaan kita lagi ngumpul gitu ya bang. Iya, Bang. Biar kata nih anak muda kerjaannya banyak gitu ya Iya, bang. Bang. Ke pasar beli sepatu, kagak sengaja nginjak duri. Iya bang. Nih bang yang namanya sholat 5 waktu, jangan sampai lupa tuh bang sholat 5 waktu. Sebab yang itu tuh bang, biar kata kegiatan kita tuh lagi rame itu di sela-sela sehari-hari. Oh begitu bang. Lah iya. Yang namanya ibadah mah kudu bang. Lah kudu banget bang, wajib. Lah ibadah juga wajib bang. Lah wajib bang. Saya atuh pantun juga kayaknya wajib ini bang. Lah bagaimana tuh bang? Bang beli cincin batu di kampung Arman. Lah. Bayarnya pakai duit logaman. Terus? Anak batu minal iman. Iya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Wah iya Bener, bener Bang. Iya bener bang. Jadi kita kalau bersih mah enak ya bang. Nah iya bang, yang namanya lingkungan bukan yang muda, bukan yang tua, bareng-bareng Wah, bang. iya, gotong royong. Iya, namanya gotong royong bang. Iya dah, bang. Berarti kalau begitu mah kita kudu jaga kebersihan biar dapat pahala ya bang. Lah bener bang, pahala. Iya bang kalau begitu bang. Tadi kata abang kan kalau kita disuruh bayar pakai duit logaman, Iya. makan korma jangan sama bijinya bang. Cakep, Bang. Lah kalau kata abang nih jaga kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Kalau gitu besok-besok kita buang sampah pada tempatnya. Cakep, bang. Jadi buang sampah kudu bertempat Lah ya bang. iya bang, akur gak tuh? Akur bang, kalau gitu saya balas pantun abang. Lah apa tuh bang? Bang kalau kata abang makan buah korma jangan ditelan biji-bijinya. Iya. Lebih baik bang makan kangkung harganya murah. Lah terus? Kalau kata abang buang sampah pada tempatnya, Iya. mari dah sama-sama kita dukung programnya Bapak Lurah. Alhamdulillah. Cakep orang bang. Ini bang, abang jangan mentang-mentang mainnya di kelurahan Bapak Lurah doang kan bang? Iya. Lah ini kan kita ada Bapak Camat. Bapak Camat. Ini saya mau mesen banget sama anak muda bang. Apa? Besok-besok nih kalau Bapak Lurah, Bapak Camat bikin Iya. acara, kita kudu banget berpartisipasi bang. Kudu dateng. Lah iya bang. Iya bang, cakep bang. Apalagi yang namanya begini kan kita budaya gitu Benar, bang. Bang. Bukan cuma budaya dari sukunya bang. Iya. Ya kita budaya gotong royong itu budaya. Budaya. Lah itu yang namanya gotong royong, saling bantu membantu budaya bang. Budaya itu ya. Lah itu kita kudu lestariin bang. Sebab Cakep dah, kalau Bang. kata orang mau bang ya buaya mencari makan, melatihnya di pagi hari. Iya, Bang. Budaya kudu kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Cakep bang. Jadi kalau mau kita siapa lagi? Lah iya kudu dari muda bang, kudu dibiasain. Benar-benar bang. Nah, Ayo belum nyiapin pantunan lagi ya, abang aja dah. kalau begitu mah bang, ini kan kita ntar acara masih panjang ini bang. Iya. Masih banyak banget, masih mererot. Masih bumbu. Kalau masih mumpung. Iya. Ya kalau begitu mah bang, saya mah cuma bisa satu pantun doang dah. Iya bang. Kalau begitu nih terakhiran dari saya nih bang ya. Ya, boleh, Bang. Kalau makan rujak pepaya campur selasih, pepayanya beli di Cikini. Iya bang. Nah ini sebelumnya nih saya mau ucapin dulu buat Bapak Camat, buat Bapak Lurah, buat semuanya penonton saya ucapin ribuan terima kasih udah ngizinin saya tampil beradu pantun di depan sini. Kalau itu saya cambungin bang. Abang mau nyambungin? Bang, anak kucing di kolong balai lagi asik makan pete. Betul. Mohon maaf atas sikap dan segala kata.
Udah banyak ini nih. Baru kopi gua belum 1 gelas pun laku ini. Ini mana ini? Pak Camat, kita izin saya jualan dulu ya Pak Camat ya. Sambil grogi di jualannya ini. Ya Allah, ini malah pembantunya kagak ada ini. Ya. Kopi hitam, gak pakai susu. Kopi hitam malam yuk. Pahit atau manis ini? Manis. Manis. Emang hidup lu udah manis? Iya. Kopi doang. Iya, Be. Bikinnya kayak apa ini bikinnya ini ya? Gak tahu. Kopi doang nih. Iya, Be. Ini ada kuli, ada yang lain. Enggak pesan. Iya, ada. Iya. Be, kopi 1 Be. Pahit, manis. Pahit Be, kayak kehidupan saya pahit. Ya, Rasain manis. Belum pernah Be. Emang pahit dulu hidup Batok. Nah, Iya, pahit. baru manis. Iya, Bang, Be. Tujuan dulu. Ah, lo kok kemana aja lo kok? Dari pagi gua pulang balik cari ke rumah lo, lu nya kagak ada. Tadi kan udah jak, orang saya seharian di kali bersih-bersih banyak sampah. Ah, lu udah kayak orang bener aja, lu bersih-bersihin kali lu. Itu mah udah ada tugas pemerintah, lu mah diem-diem aja di rumah. Nah, jangan begitu jak, kebersihan lingkungan harus kita jaga sama-sama. Bener itu. Emang kalinya di mana kali? Ciliwung. Yang mana itu Ciliwung mana? Oh, dermaga. Iya, ini kopinya nih. Ya, ini kamu yang tadi pakai susu. Ya. kamu dia. Ini waktunya cuma 5 menit. Gua mau tutup, lu buru-buru ya. Gua menyaksiin ada diskusi hari ini. Diskusi pemuda. Jadi diskusi pemuda tuh. Ya. Nah, nanti gua kepengen walaupun gua udah 32 tahun jualan kopi, gua kepengen anak muda di sini pada maju. Oh, jadi begitu. Ya, jangan kena narkoba, jangan deketin narkoba. Pada maju dah, ya. Karena itu kita hari ini kita dengerin, kita ikutin diskusi anak kita. Abah Abe kalau ngomong udah kayak lureh aja. Iya. Emang lu di sini siapa? Lewat siapa Be? Nah, gak tahu namanya sih kayaknya si Abdul Muthalib, gua nggak tahu tuh orang mana. Oh, iya. Ya. Malam dari mobil suruh kemari susah amat ya. Mobilnya susah banget. Lu minta mobil nganggur lagu-laguan lo. Terus galak anak gabar. Bukan mobil aja susah amat bilangnya. Be, kopi atuh Be. Kopi manis. Ya. Lu ngomongin mobil. Ya. Pantes beli mobil. Enggak, saya kan pengen kayak pemuda milenial Be. Pengen dapetin cewek yang bokai gitu Be. Jangan lu mikirin mobil dulu, lu kerja dulu. Ini sekarang di daerah kita ini lahan-lahan udah pada berkurang, belimbing aja udah pada berkurang tuh. Sisa aja lu pertahanin. Tuh lu dengerin kata Babe. Ampun, gua mau. Kaget. Lu bisa nasa, lu kaget. Kopi Be, bisik banget ya jadi. Lagi sewot aja ini. Bang tanah atu aja ribet banget obatnya. Tanah atu. Aja, lu mikir dulu kalau mobil. Tadi gua udah bilang,
tanah sama bapak lu tinggal itunya. Mending lu lanjutin itu mau apa pun beli miknya itu. Iya, saya mah tahu punya Baba di Belor ada di Kulon aja. Kalau saya ada di susah banget. Dia mah itunya. Cari, mau cari. Emang gak bisa. Lah, Bisa sama Baba lu. Lah Baba Jali. Usianya udah tinggal tinggal nunggu kuburan doang. Iya ini abang saya Kalau aja jual sih. nanti gimana? Ini abang saya pengen kawin, saya pengen punya mobil. Aku kan kalau tangan lu jualin mulu, gua kawinnya kapan? Ini kopinya nih Tom. Kopinya Tom, nih, Tom. Tuh kopinya tuh. Ini panas amat ini, Be. Ya baru juga direbus. Lapar amat. Ini udah cepetan nih gua tutup ini. Dulu, Be, saya baru ganyem nih. Nanti gua ketinggalan acara pokoknya. Ketinggalan acara diskusi nanti ini. Iya, Be. Babe, tadi udah kayak lurah, sekarang udah kayak camat aja. Jangan gitu ada camat beneran ntar lu. Apa camat? Camat. Ya, baik. Para teman-teman semua, hari ini kita akan mengikuti diskusi tentang kepemudaan yang temanya adalah peran pemuda dalam membangun lingkungan. Mari sama-sama kita saksikan diskusi kita dan mudah-mudahan diskusi ini memberikan manfaat buat kita semua. Aplaus buat kita semua. Sekali lagi. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
ikan jeramnya. Ini bercanda jeramnya nih. Emang seru kita tarik ya. Bisa balik lagi camping. Itu juga sama. Wah, keren juga ya. Kali-kali gue jadi lurahnya. Komentarnya tentang kegiatan PAN Rally Bebersih Ciliwung yang kedua. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai kegiatan PAN Rally Ciliwung. Terus juga dirangkai dengan kegiatan arung jeram competition yang pertama, dan ini kumpul di Tugu dan kita melihat tadi kondisi Ciliwung untuk beberapa bagian mungkin sudah bagus gitu ya, menurut saya sudah ada yang bersih, tapi ada beberapa bagian ini menjadi perhatian kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah gitu ya. Nanti barangkali menjadi satu usulan kita dari Pak Lurah, Pak Camat gitu ya, LPM, masyarakat TTRW untuk mengajak dinas terkait gitu ya untuk melihat kondisi Ciliwung dari mulai ujung Ratu Jaya sampai dengan Tugu, barangkali perbatasan Ciliwung. Nanti pada saat melihat kondisi nanti bisa kita lakukan tindakan ya, apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan Ciliwung, karena Ciliwung ini merupakan sumber daya kita, sumber alam kita yang bisa mensuplai air, terutama PDAM. Jadi nanti mungkin kita bisa bekerja sama dengan PDAM. Tadi Pak Direktur PDAM sudah memberikan statementnya, akan memberikan CSR-nya untuk komunitas ya. Nanti berbagi lapak lah di sana ya. Nanti kita support juga dari Paji ya. Karena ini juga satu bisa dijadikan ekowisata, edukasi wisata untuk para pelajar. Nanti kita juga dari Paji ini, saya juga Ketua Umum Paji akan mensosialisasikan kepada anak-anak SMP dan SMA untuk bisa arung Ciliwung, nanti bisa dijadikan satu pelajaran yang masuk di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nanti semuanya kita bisa kerjasama. Insya Allah. Terima kasih untuk masyarakat. Kira-kira menurut Bunda tentang lokasi ini untuk dikembangkan jadi objek ekowisata seperti apa? Nah itu tadi kan ada yang di tol tuh ya. Jadi ada beberapa spot yang sudah dibangun pemerintah ya, terutama di Disporiata. Ini juga Disporiata kan yang membangun. Kita ada beberapa spot yang bisa kita dijadikan pangkalan-pangkalan. Mungkin apa sih pangkalan? Pangkalan marga. Untuk bisa mengembangkan tadi ekowisata, terus banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Tadi arti
artinya tempat-tempat itu dibangun seperti ini bukan hanya untuk seremoni saja gitu ya dijadikan, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, tempat kumpul masyarakat. Termasuk KONI semalam Pak Amri di sana itu terinspirasi juga, mungkin bisa rapat di kolong Ciliwung di tol gitu kan. Artinya dengan dibangun itu bukan hanya dimanfaatkan dari sisi negatif, ini dihindari nih untuk masyarakat, menjadi monitoring masyarakat semua, terutama Pak RT Pak RW ya, Pak RT Pak RW, karena tidak untuk kemungkinan itu di kolong tol gelap kalau malam ya, ntar bisa dijadikan negatif. Nah, karena kemarin Pak Haji juga nemuin hal-hal yang nggak enak lah bisa ngomongin di sini. Jadi ya, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membuka kita semua masyarakat untuk sama-sama memelihara Ciliwung. Ya Pak Lurah, semangat. Ciliwung satu arus. Ciliwung satu arus. Ciliwung satu arus. Oke. Subscribe dan share hal-hal baik yang kita gulirkan bersama. Oke? Tonton terus ya, jangan lupa like and subscribe Guna TV. Oke. Guna TV. Jangan lupa tonton terus, like, comment, and subscribe Guna TV. Oke. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Baik, selamat sore, selamat bertemu kembali di channel Guna TV. Hari ini kita kembali berada di sebuah lokasi dermaga Kali Ciliwung di wilayah Poncol Kelapa II. Yang sadar hari ini kita bersama dengan Ketua Kompak Bang Dede alias Bang Firman Satu. Kemudian ada lingkungan Pak Waguman, ini Pak Edi Iswanto dan juga pengurus lingkungan Pak Bisa, Pak Muso, Pak Andi juga hadir alhamdulillah. Dan Kali Ciliwung, Sungai Ciliwung yang ada di daerah Poncol ini menjadi kekayaan tersendiri buat warga yang ada di sekitar dan menjadi berkah buat kita semua. Tentu harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya dan ke depannya dengan kita berbuat hari ini semua stakeholder bisa memberikan arah bagaimana kemudian destinasi wisata dermaga Ciliwung ini bisa memberikan makna buat kita. Saya minta pendapatnya dari Pak Ade, Pak Firman sebagai ketua komunitas peduli Ciliwung. Ya, alun bang. Ya, silakan bang. Ya, siap. Ya, jadi Ciliwung terutama di Kelapa II potensi wisatanya besar sekali. Cuma memang mudah-mudahan bila ini dipakai menjadi jalur wisata juga dapat membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap isi Ciliwung ada apa sih,
Kemudian sampah kita lihat, limbah kita lihat di sepanjang jalan. Semoga dengan misalkan masyarakat atau siapapun yang menyusuri Ciliwung, dia bisa menambah kepedulian. Oh, ternyata nih kita harus bisa turun, paling tidak membantu ya minimal dengan sampah, penghijauan dan seterusnya. Jadi potensi memang sangat besar, apalagi kalau kita lihat air sekarang debit makin tinggi, sebetulnya gairah wisatanya juga makin besar. Ya, saya kira gitu. Ya, kalau fokus kompak selama ini gimana fokusnya? Jadi fokus kompak, kehadiran kita berharap menjadi stimulus buat masyarakat, sehingga masyarakat bisa makin peduli. Karena rata-rata sebetulnya kami yang tergabung dalam kompak itu juga kebanyakan orang asli Kelapa II, memang dari kecil mainnya di bantaran kali. Tentu dari kita kecil sampai sekarang perubahannya cukup signifikan, sehingga ada panggilan dari teman-teman dari Ciliwung untuk kembali ke Ciliwung untuk yang paling tidak apa yang bisa kita lakukan soal penataannya, soal sampahnya bisa kita lakukan. Ya, tapi nah, memang kalau kompak karena mahasiswa kelola masyarakat, rasanya kalau kita titik-titikkan ke sampah juga berat, karena memang kita bukan petugas sampah, tapi paling tidak menjadi stimulan juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada, masyarakat bisa peduli dengan Sungai Ciliwung. Kira-kira ya, yang jelas kita hari ini menghadapi Kali Ciliwung kondisinya seperti ini ya. Artinya kita tidak berpikir atau menunggu Ciliwung ini ada pembangunan dari pemerintah atau kemudian jadi bagus lagi gitu baru kemudian kita melakukan aktivitas. Tidak, tapi hari ini dengan kondisi Ciliwung seperti ini kita mencoba bagaimana kemudian kita punya kiprah di sini ya. Siapa tahu nanti begitu kiprah kita terus berlanjut dan mempunyai progres yang bagus akan dilirik juga oleh pemerintah. Ternyata kepedulian kita memberikan manfaat sehingga pemerintah dengan kesadaran sendiri dan juga dengan turunan programnya bisa menurunkan pembangunan di sini. Nah, kita lanjutkan ke orang tua kita, Ketua LPM Kelurahan Tugu, Bapak Edi D. Iswanto. Nah, beliau ini Bapak Pembangunan Kelurahan Tugu, termasuk juga sektor pariwisatanya. Ya, jangan lupa bantu teman-teman kompak dan yang lainnya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira dan antusias dengan adanya dermaga ini. Ini baru tahun 2019 ini kita ada dermaga dan langsung disambut positif oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Kelapa II. Dan saya sangat berharap adanya kepedulian masyarakat. Kami selaku LPM sangat mendukung apapun yang kita usulkan di dalam. Nanti kita akan undang menyumbang dari kompak ini menyumbang supaya tahu apa yang akan kita bicarakan dan akan kita usulkan. Kompak silahkan. Jadi ini semua demi kemajuan Kelurahan Tugu. Nanti akan ada tidak cuma di Ciliwung aja, dan wisata itu ada di mana-mana. Termasuk di sekitar sini ada kuliner, ada kebun belimbing mungkin. Itu nanti jadi objek wisata. Misalnya nanti Pak Wali datang ke sini, kita bisa kapanpun. Nanti kalau kita sudah siap, ya nanti di sini kalau diberdayakan masalah tanaman belimbing, ya itu nanti wisata. Termasuk saya dengar sini ada tabu. Ya. Ya, karena kan tadi saya disentil sama PGS masih bilang Pak Wali kalau bisa mampir ke sana. Wah, ini nanti nggak tahu sana atau tahu sini juga ada sama. Jadi saya berharap semua masyarakat Tugu antusias untuk mendukung kegiatan kompak ini, dan saya sangat
bahagia karena apa? Karena semua generasi muda tampil dengan giat lah, dengan semangat yang luar biasa. Jadi kita tetap kita dukung sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Maka itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sudah mengembara kemana-mana, juga kampung ya. Tempat kita ngalun. Ada 3 pilar juga bang, jangan lupa di sini. Ada Pak Andi, ada Pak Miso. Beliau kita andalkan juga untuk memberikan rasa nyaman terhadap lingkungan, baik masyarakat maupun teritorialnya yang ada nih. Pak Andi, silakan. Kita ngomongin pariwisata dari sudut pandang Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini mungkin abang tahunya saya Bimas Tugu, rumahnya nggak jauh dari Ciliwung. Kebetulan saya keliru, karena kebetulan saya di RT 2 RW 10. Jadi cerita Ciliwung sebenarnya saya mimpi itu sebetulnya 3 tahun yang lalu. Kelurahan Tugu, elemen yang ada waktu itu diajak jalan-jalan ke Gua Pindul. Dalam berproses di Gua Pindul ternyata stakeholder yang ada, baik jajaran desa, di situ kan bukan kelurahan desa, kepala desanya, Babinsa Bimasnya, dan jajaran Karang Taruna nyambung dalam arti mengembangkan pariwisata tidak ribut, sesuai dengan tupoksinya masing-masing berjalan. 3 tahun dari sana kok saya punya mimpi. Setahun kemarin saya coba berkoordinasi dengan Mapala Gunadarma karena berpikir kampus Gunadarma sumbangsinya apa nih dengan Ciliwung karena berdekatan. Beliau sampai ketuanya kebetulan perempuan waktu itu sampaikan saya malah mau pengembangan di Bogor Pak, kejauhan, kenapa tidak di sini? Berproses ternyata pemerintah daerah terlepas dari berprosesnya seperti apa, ada pembangunan dermaga. Itu sudah nilai poin tuh. Mimpi saya sudah mulai terbangun. Kembali ke cerita selaku tupoksi saya keamanan. Sekali lagi, apapun yang dimimpikan warga seputaran Ciliwung, warga Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yuk sama-sama saling gotong royong menjaga wilayah kita minimal keamanannya. Kalau sudah keamanannya, berarti kan berpikir nanti hasilnya nyaman. Kenapa? Kalau sudah berpikir dermaga, berpikir pariwisata, juga harus berpikir keamanannya. Sisi keamanannya juga harus kita pikirkan. Contoh, katakan perahu karet, berarti harus persiapan dengan elemen-elemen yang ada. Kalau bahasa kita reng-rengannya, baik baju, seragam, atau hal-hal yang lain. Karena pelampung, kenapa? Ciliwung itu kan air danang menghanyutkan. Belum lama terjadi musibah di wilayah kita, itu buat pelajaran kita. Buat pelajaran kita selaku orang tua, pelajaran kita anak kita. Kalaupun main ke Ciliwung, paling tidak ada waktu-waktunya diawasi oleh orang tua, orang yang lebih tinggi. Kenapa? Kebetulan bertetangga dengan saya. Setiap pengajian yang ada, ya Allah, jaga anak saya, jaga keluarga saya, jaga sekitaran. Jadi kan gitu Pak. Jadi intinya selaku keamanan saya, Babin Kamtipmas, yuk sama-sama. Di samping kita pengembangan, juga sisi keamanan juga nomor 1 kan. Pasti aman, pasti nyaman. Itu saja dari saya, mudah-mudahan elemen yang ada ini, stakeholder yang ada, Kepala Kelurahan Tugu, Ketua LPM dengan pengembangan wilayahnya, dengan jajarannya, saudara saya Babinsa juga, apa yang kita pikirkan, kita juga harus kedepankan keamanan. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kompak. Penting kompak. Yang punya pembinaan teritorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung langsung. Jadi Pak Andi menyampaikan mimpi. Jadi ini mimpi sudah kita laksanakan sudah 3 tahun yang lalu. Jadi kami selama kurang lebih 7 bulan. Jadi main di air terus. Main di air terus untuk pembersihan dari ujung jembatan Panus sampai ke Pasir Gunung. Jadi waktu itu kami tiap hari untuk pembersihan mengangkat sampah plastik maupun batang bambu yang turun ke air kami potong, kami angkat naik ke atas dan diangkut bawah ke pembuangan sampah terakhir.
Dan itu yang kedua, untuk pembinaan pabrik tahu itu waktu itu memang ada instruksi dari pimpinan bahwasanya air yang pembuangan itu limbahnya itu tidak serta-merta langsung dibawa buang ke air, tapi di penampungan dulu. Setelah lebih dari penampungan itu baru dibuang ke dialirkan ke air. Dan itu yang kemarin 3 tahun yang lalu yang kami lakukan seperti itu untuk pembinaan ke lingkungan. Alhamdulillah di Tugu khususnya karena kami sama Pak Bin Kadikmas melaksanakan kegiatan dan pengamanan itu, alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbulan nggak ini nggak tidur sama gua ya? Alhamdulillah. 7 bulan kan lama kan? Tidurnya sama buaya. Tapi bukan buaya darat, bukan. Pak Wakiman, silakan Pak. Ini beliau juga sebagai pengurus lingkungan yang punya kepedulian terhadap isu yang ada di Kompak. Silakan Pak. Selamat sore Bapak-bapak semuanya, Pak Lurah, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Bapak LPM dan seluruh jajarannya, teman-teman dari Kompak. Menyambung semua yang disampaikan semuanya adalah fakta dan benar, dan yang pada intinya kalau dari awal kami berada dan menjadi ketua RT di sini semenjak alhamdulillah juga atas bantuan pemerintah Kota Depok, jalan kami sudah diperbaiki semua atas peran serta dari bapak-bapak semuanya. Dengan adanya fasilitas yang baik, kemudian ditunjang dengan adanya fasilitas untuk perintis wisata ini, alhamdulillah insya Allah Kompak pelan-pelan tapi insya Allah bisa dipastikan untuk membuat Ciliwung ini lebih baik. Perlu saya garis bawahi dari pengalaman saya ikut ngalun dari jembatan Panus sampai di Cijantung waktu itu bersama dengan Kopassus ya Pak, kalau tidak salah. Saya naik di perahu karet Kopassus. Kalau menurut saya dari jembatan Panus sampai di tempat ini yang paling baik dan bisa dikelola menjadi objek wisata, dari riaknya, dari arusnya, dari kontur geografinya sungai itu yang terbaik ya yang ada di sini. Yang lainnya cuma karena kalah menang duluan untuk menjadi tempat objek wisata. Dan sampai sekarang pun juga teman-teman yang di sana mungkin belum bisa membuat objek wisata yang benar-benar memanfaatkan kali, lebih banyak pada edukasi. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman Kompak yang punya cita-cita sungai ini sebagai edukasi, sebagai wisata dan lain sebagainya nanti terwujud. Dan saya mohon tolong kepada bapak-bapak yang hadir di tempat ini menjadi saksi dan menjadi pendorong bagi kami warga maupun Kompak. Cita-cita awal kami sebetulnya Pak, dari teman-teman pengurus RT dan warga, tempat ini sebetulnya ada beberapa titik yang bisa dijadikan cita-citanya adalah ekowisata. Jadi ada orang berkunjung di sini, barangkali makan ikan di bawah, nanti Kompak bareng-bareng, bisa ngalun, setelah ngalun capek bisa makan bareng di sini. Pulangnya barangkali nanti dengan souvenir belimbing, bisa metik sendiri kerjasama dengan Dinas Pertanian barangkali bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga Ciliwung Kelapa II ini benar-benar menjadi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semuanya baru cita-cita dan keinginan warga masyarakat. Nanti kita bersama-sama sama teman-teman Kompak untuk ikut membuat cita-cita tersebut pelan-pelan terwujud. Mohon doa dan dukungan serta arahan dari bapak-bapak semua, terutama dari pemerintah kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik punya pendapat mewakili KDS. KDS itu kelapa buah solid. Nah ini salah satu penggawanya. Penggawa. Nanti pengalam dari Taruna. Topik silakan. Ngomongin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali bahwa Kelapa II itu memiliki destinasi wisata. Kelapa II Solid
bersama-sama kompak siap mewujudkan hal itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Karang Taruna menyambut antusias, kemudian bersyukur karena Kelurahan Tugu punya potensi yang luar biasa karena dilalui oleh Kali Ciliwung yang bisa dijadikan destinasi wisata. Selain ada juga Setu Dongkelan, Kali Ciliwung juga bisa dijadikan destinasi wisata dan itu berharap semua elemen yang ada di Kelurahan Tugu mensupport, terutama memang yang punya tupoksi di sini adalah kompak, bisa mensupport mereka sehingga cita-cita yang kita impikan menjadikan Ciliwung yang lebih baik yang bisa dijadikan tempat wisata khususnya untuk warga Tugu bisa tercapai. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari uratnya sih, Pak Ade pasti punya inovasi untuk bagaimana mengolah Kali Ciliwung menjadi sebuah objek wisata yang menarik. Kira-kira barangkali beliau ini punya gagasan apa? Isut Pak. Sebetulnya kita tuh punya banyak titik pengamanan. Jadi kalau tadi bahasanya Pak Andi, ini kita sudah siapkan. Kalau sekarang memang udah nggak dipakai. Dulu ada bahasa jamban, ini di sini, ada bahasa ini. Itu tetap bisa dijadikan pos-pos. Kalau ini dijadikan jalur wisata, pengarungan, mau bentuknya perahu kah, peran dalam kah, ada titik safeguard di situ. Ini karena nggak terlalu jauh, nggak sampai 1 kilo, paling 200 meter. Nah memang pelan-pelan. Kemudian kita lihat juga misalkan tadi kalau gunting masih tahu, cuma kayak semacam misalkan ikan endemik yang ada di sini. Bau, orang taunya bau. Sebenarnya ada jenis mujair itu, tawes. Kalau di sini bilangnya lawak. Ya. Bentar gede bukan? Iya, agak merah-merahnya. Lucu dong. Buntutnya merah dia. Kalau kepasan gondrong namanya. Iya, ada juga yang buntutnya hitam. Kenapa kuning? Kuning ya. Kenapa tadi? Paling ini tawes. Lucu dong. Ada lagi tempalung, ada lagi jehet. Palung. Ada 3 macam, ada 4 jenis. Persoalannya ikan tersebut masih ada nggak di situ? Masih ada. Sempat ini juga Pak, anggota kompak tuh ada yang di KKP. Saya coba juga ngobrol sama KKP. Dia punya banyak titik-titik pembudidaya. Bisa nggak kita titik budidaya ikan endemik yang ada di sini? Nah, yang dibutuhin itu biang berarti ya, ikan biang. Nah, dicoba sebetulnya setiap waktu, kalau misalkan sudah dibibitkan besar, kita lempar ke sini, sehingga orang-orang yang datang juga bisa nikmatin ikan endemiknya. Tapi kan kita juga harus berusaha dulu untuk memperbanyak ikan kita, kira-kira. Pertama mencegah jangan sampai populasinya hilang dari alam. Kalau yang memang yang favorit bau, saya suka juga dikasih di atas, kasih apa namanya, pecak ya, yang bau luar biasa. Kalau ikan lawak saya punya beberapa, Pak juga punya, tinggal ditaruh aja sebenarnya dia nggak terlalu susah itu. Gitu Pak. Baik, obrolan singkat ini kita tidak ada semacam tanya jawab ya, tapi ini obrolan singkat yang mudah-mudahan menjadi sebuah harapan, menjadi sebuah harapan kita bersama yang mudah-mudahan nanti kita semua sebagai katakanlah stakeholder yang ada di Kelurahan Tugu yang mensupport keberadaan kompak, keamanannya dari sisi masyarakatannya, lingkungannya, kemudian dari sisi pembangunan sarana dan prasarananya,
kebijakannya ini mudah-mudahan bisa kita sama-sama ambil, sehingga bukan saja dari sisi lingkungannya bahwa Ciliwung ini menjadi objek pariwisata, tetapi dari sisi kebersihannya, kemudian kebermanfaatannya ini bisa dinikmati oleh paling tidak oleh masyarakat sekitar, dan juga mungkin saja menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan obrolan yang singkat memberikan manfaat. Jangan lupa kompak kita nih, ada beberapa orang minta dibikinin kaos kompak. Tapi saya duluan mau dikasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Guna TV, mantap. Buat lo yang ngerasa anak-anak muda, buat lo yang punya gaya, buat gua lo nggak gaya. Kalau lo belum mikirin lingkungan, lo belum cinta sama Ciliwung. Oke.